Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 22 Maret 2021, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri pengajian Senin pagi setelah libur panjang. Ya. Berapa lama liburnya? Setahun. Ya. Biasanya ketika dulu kita di SD, kalau ada pengumuman dari Pak Guru atau Bu Guru besok libur, seneng dong badan? Nah, berarti panjenengan sudah seneng ya libur panjang ya. Saking suwene ya, karena kepanjangan jadi nggak seneng ya. Tapi ini tentu dengan takdir dari siapa? Dari Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga para pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini materi kita adalah fikih, doa dan zikir serial nomor 169. Masih mengangkat tema tentang bacaan zikir pagi dan petang, bagian yang ke-13. Entah ibu-ibu masih ingat enggak bagian ke-12 itu bacaannya apa? Apa coba? Ini kan nomor 13 yang kita pelajari sebelumnya, nomor 12. Apa bacaannya? Jangan-jangan kertasnya sudah hilang. Ya. Bacaannya adalah kalimat tahlil, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali, Bu? Hah? Berapa kali? Ada beberapa pilihan. Ada berapa pilihan coba? Kok dua? Ada berapa pilihan? Ada 3 pilihan. Bisa berapa kali? 1 kali, bisa 10 kali, bisa 100 kali. Tadi pagi jenengan milih yang mana? Apa orang milih kabeh? Nah, bisa 1 kali, 10 kali, 100 kali. Hari ini kita akan membaca, akan mempelajari bacaan yang ke-13. Bacaan yang ke-13 adalah kalimat subhanallah wa bihamdih. Napa, Bu? Subhanallah wa bihamdih. Berapa kali? Di pagi hari 100 kali, di sore hari pinten? 100 kali. Berarti totalnya berapa? 200. Oke, temen Ustaz. Banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Kok diem aja? Banyak atau tidak? Banyak. Tapi kalau dihitung dengan jumlah kata jenengan ngobrol, lebih banyak mana? Nah, gitu dong cara berpikirnya. Ketika jenengan duduk
bersama dengan tetangga atau dengan teman, kemudian jenengan ngobrol selama 1 jam, itu kalau dihitung kata-katanya ada berapa? Pinten? Mboten ngertos. Kenapa mboten ngertos? Karena nggak pernah dihitung. Kenapa nggak pernah dihitung? Kurang gawean. Karena terlalu banyak. 1 jam ngobrol kira-kira lebih dari 100 kata atau kurang? Lebih lah. Wong 1 jam ngobrol kok. Apa mending ibu-ibu yang sebagian yang memang seneng nopo? Seneng ngomong. Sebagian ada ibu yang suka hobinya hobi ngobrol. Jadi ketika ngelihat 100 kali pagi hari, 100 kali sore hari, itu yang wah akeh temen. Dan sebenarnya kalau misalnya kita hitung, ya, coba nanti jangan pegang jam terus baca ini, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, sampai 100 kali. Kira-kira berapa jam? Nih ya, baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi sampai 100 kali. Butuh waktu berapa jam? Oh, salah pertanyaannya. Bukan butuh waktu berapa jam, tapi butuh waktu berapa menit. Jenengan merampungkan subhanallah wa bihamdi 100 kali, itu paling nggak nyampe 5 menit. Facebookan berapa menit? Baca statusnya orang di WA berapa menit? Ya. Nonton YouTube berapa menit? Begitu cara kita berpikir. Ya. Begitu kita ketemu atau dengar amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW yang jumlahnya 100 misalnya, atau 10 atau 33, itu jangan langsung wah kok banyak banget, kok berat banget. Yang 5 menit ini, para pendengar, para pemirsa, para hadirat yang kami hormati, yang 5 menit ini itu yang bisa jadi akan menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke surga. Ya. Baik. Apa landasannya? Landasannya adalah hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang membaca hina yusbihu wa hina yumsi, di pagi dan di sore hari, subhanallah wa bihamdih. Apa tadi bacaannya, Bu? Subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah. Pinten mi'ata marrah? 100 kali, ya. Ada sebagian ulama berpendapat 100 kali itu ya sudah gabungan pagi dan petang. Tapi yang lebih kuat pendapat yang mengatakan 100 pagi, 100 sore. Berarti totalnya berapa tadi? 200. Barang siapa yang membaca zikir tersebut, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi afdhala mimma ja'a bihi. Nanti di hari kiamat tidak ada seorang pun yang datang menemui Allah membawa pahala, membawa amalan yang lebih istimewa dibandingkan zikir ini. Jadi nanti di hari kiamat masing-masing dari kita akan membawa bekal kita untuk menghadap kepada Allah. Ya, macam-macam bekalnya. Ada yang bawa pahala sholat, ada yang bawa pahala puasa, ada yang bawa pahala jihad, ada yang bawa pahala bikinkan kopi buat siapa? Buat siapa? Suami. Kenapa berpahala? Berpahala apa buatan? Tergantung. Ya, jenengan bikinkan kopinya tulus atau tidak.
Kemudian caranya baik atau tidak. Pakai kopi nek ngono. Nah, kira-kira kayak gitu berpahala atau tidak, Bu? Ya, niki Pak, ya itu kan beda. Nanti pada hari kiamat masing-masing orang akan membawa pahalanya menemui Allah. Ketika jenengan membawa pahala zikir subhanallah wa bihamdi berapa kali? 100 pagi, 100 sore. Maka siapapun yang datang di hari kiamat tidak bisa mengalahkan pahalanya jenengan. Kecuali, ada kecualinya. Illa ahadun qala mithla ma qala au zada alaih. Kecuali orang tadi mengamalkan seperti itu. Orang itu juga mengamalkan seperti yang jenengan amalkan. Au zada alaihi, atau dia baca lebih dari 100 kali. Lebih dari 100 berarti berapa kali? 101, 150, 200, 300. Kalau ada orang mengamalkan wirid tadi subhanallah wa bihamdi, dia baca lebih dari 100, dia baca 101, 102, 500, 1000, berarti dia bisa lebih istimewa dibandingkan amalan jenengan. Kesimpulannya Pak Bu, berarti boleh nggak kita baca subhanallah wa bihamdi lebih dari 100 kali? Boleh, itu kesimpulannya. Ya, berdasarkan hadis ini. Berdasarkan hadis ini. Karena Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan auzada alaihi, atau lebih, tidak apa-apa, bahkan lebih istimewa. Nah ini berbeda ceritanya ketika Nabi SAW membatasi. Misal zikir habis sholat, itu kan kita disuruh membaca subhanallah, terus napa? Alhamdulillah, terus Allahu Akbar. Masing-masing berapa kali? 33, 33, 33. Boleh nggak kita baca 35? Boleh atau tidak? Habis sholat, zikir, wirid habis sholat, kita baca tasbih 35. Kita baca tahmid 36. Kita baca takbir 37. Boleh atau tidak? Jeneng sepi. Boleh atau tidak? Enggak. Loh, jeneng boten. Karena Nabi SAW membatasi 33. Wirid habis sholat segitu. Lah aku pengen luwih akeh. Ya silakan jenengan baca, bukan tempatnya wirid habis sholat. Ya. Contohnya jenengan tadi berangkat pakai angkot ke sini. Coba di jalan tadi pas naik angkot ngapain? Bu, zikir nopo ngobrol? Ya. Itu dari Purbalingga sampai ke sini baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu bisa dapat berapa kali? Wah, orang dihitung Ustaz, saking banyaknya. Itu tempatnya. Zikir bebas silakan, tapi kalau habis sholat dibatasi sama Nabi SAW. Oke. Sekarang kita berpindah ke makna atau kandungan yang ada di dalam kalimat subhanallah wa bihamdi. Coba jenengan perhatikan. Subhanallah wa bihamdi. Di dalam kalimat ini adalah gabungan dari dua zikir. Berapa zikir? Dua zikir. Subhanallah sama apa? Wa bihamdi. Subhanallah itu istilahnya apa? Tasbih. Wa bihamdi istilahnya apa? Tahmid. Jadi di dalam kalimat subhanallah wa bihamdi ini adalah zikir yang menggabungkan antara dua bacaan. Yang pertama bacaan napa wau? Tasbih, yang kedua bacaan tahmid. Dan kita sudah pernah bahas Bapak Ibu, para pendengar, para pemirsa,
Tasbih artinya apa? Tahmid artinya apa? Sudah pernah kita bahas. Tasbih kita bahas dulu ketika serial nomor 45. Ini kita sekarang serial nomor 169. Kapan gue Ustadz? Wisuwe. Ya. Saya cari-cari tadi berkasnya itu tahun 1435. Sekarang 1400 berapa? Duh, tahunnya wong Islam orang ngerti. 1442. Jajal lu pirang tahun gue. Guru matematika nanti. Berapa tahun? 7 tahun yang lalu. Sudah kita bahas. Masih ingat atau tidak? Masih ingat atau tidak? Kayaknya ngurung tekal Ustaz. Pengajian 7 tahun yang lalu tempatnya di mana? Pondok. Nah, itu ibu-ibu sing lawas-lawas, ya, tahu. 7 tahun yang lalu pengajiannya masih di pondok sana. Karena belum terlalu banyak jamaahnya dan kita belum punya masjid. Alhamdulillah sekarang kita punya masjid, jamaahnya tambah banyak, akhirnya kita pindah ke sini. Saat itu kita bahas apa itu tasbih, apa itu tahmid. Saya sampaikan di dalam makalah yang ada di hadapan ibu-ibu sekalian, tasbih itu artinya menjauhkan kekurangan-kekurangan dari zat Allah serta mensucikannya dari sifat-sifat buruk yang tidak layak. Intinya, setiap terlintas di benak kita sesuatu yang buruk tentang Allah, ucapkan subhanallah. Apa Bu artinya subhanallah? Maha suci Allah. Itu kira-kira intinya. Jadi ketika ada terlintas di benak kita tentang Allah sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, maka buang apa yang terlintas di benak kita, karena Allah tidak mungkin seperti itu. Nanti kita akan jelaskan di bawah insya Allah. Terlintas di benak kita, Allah nih kok nggak adil, langsung subhanallah. Tidak mungkin Allah tidak adil. Terlintas di benak kita, Allah ini kok naudzubillah pelit. Pelit itu baik atau jelek Bu? Jelek. Tidak mungkin Allah punya sifat yang jelek. Langsung subhanallah. Ya. Allah ini ngerepotin kita. Ngerepotin itu baik atau jelek? Jelek. Langsung kita buang. Ucapkan apa? Subhanallah. Itulah inti dari kalimat subhanallah. Tasbih. Tahmid apa? Kita juga sudah bahas serial nomor 58. Lihat dibaca di situ, makna dari tahmid adalah memuji Allah dengan menyebutkan sifat-sifatnya yang agung dan mengingat nikmat-nikmatnya yang terhingga, yang tidak terhingga. Jadi kalau jenengan ditanya kenapa kita harus memuji Allah, kenapa kita harus mengucapkan alhamdulillah? Karena Allah memang layak untuk dipuji. Dan karena karunia yang Allah berikan kepada kita sangat banyak, makanya kita wajar mengucapkan segala puji bagi Allah. Jadi kalau kita mau memuji Allah, Pak, Bu, para pendengar, para pemirsa, itu pujilah dengan menyebutkan sifat-sifatnya yang mulia. Jadi kalau kita memuji Allah itu bukan dengan hanya mengucapkan Allah, Allah, Allah. Bukan hanya dengan mengucapkan itu. Karena ketika kita mengucapkan Allah, 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 di situ tidak ada unsur pujiannya. Ya. Tapi kalau kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah, kita memuji Allah dengan kesuciannya. Alhamdulillah, kita memuji Allah dengan sifat-sifatnya yang mulia. Allahu Akbar,
kita memuji Allah dengan keagungannya. Ketika kita baca kalimat-kalimat tersebut berarti kita sedang memuji Allah. Saya kasih contoh kayak gini Bu. Misal. Ini cuma contoh loh. Kalau misalnya ada yang namanya kebetulan sama, saya nggak sengaja. Misal ada seorang ibu namanya Bu Siti. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang ngepasi. Ya. Ada. Misalnya jenengan Bu mau memuji, menyanjung Bu Siti. Kira-kira cara menyanjungnya gimana? Apa cara nyanjungnya? Bu Siti, Bu Siti, Bu Siti, Bu Siti gitu? Atau jenengan, oh Bu Siti itu orangnya baik, Bu Siti itu orangnya ramah, Bu Siti itu orangnya dermawan, Bu Siti itu orangnya murah senyum. Memujikan kayak gitu. Ya entah Bu Siti yang di sini kayak gitu beneran atau enggak saya nggak tahu. Ya itu kan cuma contoh saja. Ya. Itu namanya memuji. Memuji itu bukan dengan menyebutkan namanya tok. Ketika kita pengen memuji Allah bukan dengan cara kita ucapkan hanya Allah, 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 bukan. Tapi kita memuji Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah. Apalagi tadi? Alhamdulillah. Apalagi? Allahu Akbar. Apalagi? La ilaha illallah. Apalagi? La haula wa la quwwata illa billah. Apalagi? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu memuji Allah. Ya. Nah, sekarang ketika kita mengucapkan subhanallah wa bihamdih, agar betul-betul meresap ke dalam diri kita, jangan cuma diucapkan di lisan. Kalau zikir itu, kita pengen zikir itu merubah perilaku kita, jangan cuma ucapkan zikir itu di lisan. Sambil kita mengucapkan zikir itu di lisan, pahami maknanya, renungi kandungannya, kemudian terapkan dan aplikasikan konsekuensinya dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh. Ketika kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, tidak ada sifat-sifat buruk Allah sama sekali. Bagaimana kita mengaplikasikan zikir ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Saat terlintas di benak kita sesuatu yang buruk tentang Allah, entah itu dalam syariat Allah atau dalam takdir Allah. Saya kasih dua contoh ya. Yang pertama syariat, yang kedua apa? Takdir. Ketika terlintas di benak kita sesuatu buruk tentang Allah, memikirkan sesuatu yang buruk tentang Allah dalam syariatnya atau dalam takdirnya, maka cepat buang pikiran tersebut. Bersihkan otak kita dari pikiran-pikiran negatif tentang Allah. Itu namanya mengaplikasikan zikir dalam kehidupan kita seharian. Saya tadi bilang kasih contoh satu syariat, yang kedua apa? Bu? Iya kok. Yang pertama syariat, yang kedua apa? Takdir. Kita bahas satu-satu. Jam berapa sekarang? Jamnya nggak kelihatan. Jam berapa? Jam 10:30. Ya. Syariat Allah. Ya. Kita tahu bahwa Allah membuatkan syariat untuk kita, aturan hidup kita. Contoh, dalam sehari kita harus sholat minimal berapa kali? 5 kali. Orang yang kaya zakatnya harus diapakan? Harus diapakan zakatnya? Dizakati. Zakat mal berapa persen? Zakat mal berapa persen? 2,5%.
Bulan depan apa ibadah yang harus kita kerjakan? Puasa Ramadan. Berapa lama? 1 bulan. Ini contoh syariat Allah. Ibu-ibu ketika keluar rumah ketemu dengan non mahram harus pakai nopo? Jilbab. Ini syariat Allah. Ketika kita ketemu, kita baca syariat-syariat Allah ini. Kemudian muncul di benak kita, angel temen. Ora kepenak temen. Susah banget, merepotkan, berat, menyusahkan. Ketika muncul pikiran-pikiran seperti itu, buang. Bersihkan otak kita dari pikiran-pikiran negatif seperti itu. Kenapa Ustadz? Karena Allah Maha Suci. Allah Maha Baik, Allah Maha Sayang, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Allah tidak pernah membuat syariat ini tujuannya untuk merepotkan kita saja. Itu tidak ada, Bu. Sehingga ketika ibu-ibu ras, datokan arep mung warung be udah tudet nganggo apa? Kudung repot mau ngarep omah tok lah, ora apa-apa. Jangan-jangan ibu-ibu di sini ada yang kayak gitu. Ada? Astagfirullah, dia jajal ngacung. Ya. Anu kur nyapu nang ngarep omah ben jajakan kudungan. Ya. Allah membuat syariat untuk manusia, untuk kebaikan manusia atau untuk keburukan? Kebaikan. Sholat 5 kali sehari itu untuk kebaikan atau keburukan? Untuk kebaikan. Coba Bu, kira-kira kalau misalnya nggak ada syariat namanya sholat subuh, kira-kira orang-orang bangunnya jam berapa, Bu? Sekarepe, semaunya sendiri. Ada yang bangun jam 6, ada yang bangun jam 7, ada yang bangun jam 9. Ya. Lawong ada syariat sholat subuh saja, yang bangun siang ada enggak? Ada. Coba kira-kira kalau kita tanya nih sama keumuman orang, kalau kita tanya sama mereka, lebih baik bangun pagi atau bangun siang? Bangun pagi, semua orang juga tahu itu. Iya Ustadz, itu kalau pagi-pagi. Kenapa Ustadz siang-siang jam 12 panas-panas malah kono sholat? Itu kenapa? Bukankah siang-siang seperti itu paling enak untuk nopo? Tidur. Kenapa ada sholat siang-siang panas-panas jam 12? Pak Bu, dari pagi kita itu sudah bekerja. Kita sudah mikir. Yang bekerja di kantor mikir. Ibu-ibu yang di rumah juga mikir. Dan yang duitnya ora gutul-gutul. Ya. Itu kan kalau sudah siang itu otaknya sudah panas atau masih dingin, Bu? Sudah panas. Karena sudah panas itu perlu diapakan? Didinginkan. Pripun didinginkan ya? Wudu. Wudu tok? Boten. Setelah wudu terus sholat. Setelah sholat kepala jadi dingin. Kalau kepala sudah dingin, tidurnya enak atau tidak? Enak. Syariat Allah itu pasti indah. Ya, asar Ustaz, wong lagi enak-enak tidur, kok malah disuruh bangun.
baru enak-enak tidur, baru dapat 1 jam, kok malah dibangunkan disuruh ke masjid jam 3 siang, itu gimana? Bu, tidur siang itu bagusnya lama apa sebentar? Sebentar. Berbeda dengan tidur nopo malam. Ya. Kayak alarm gitu loh, Masya Allah ya. Sholat 5 waktu itu kayak alarm mengingatkan kita. Oke, wis cukup turune aja kakean. Jangan kelamaan tidur siang. Kalau tidur siangnya kelamaan, malamnya apa? Susah tidur. Tapi kalau tidurnya siang sekedar setengah jam, 1 jam, itu sudah cukup untuk tubuh kita merefresh, menyegarkan. Sudah cukup untuk akal kita, untuk otak kita, untuk segar kembali, melakukan aktivitas lagi. Itulah sholat asar. Begitu pula maghrib, begitu pula isya, begitu pula subuh. Jadi ketika kita ketemu, membaca, menghadapi syariat Allah, kemudian kita terlintas di benak kita pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran negatif, su'udzon, prasangka buruk kepada Allah, maka buang itu. Itu sholat. Contoh syariat Allah yang lain. Apa tadi di sini saya kasih contoh? Zakat. Ya, napa? Zakat. Wah, zakat itu enaknya apa Ustaz? Wong kita yang kerja capek-capek, kok kita harus keluarkan 2,5% untuk orang miskin? Lah orang miskin itu jasanya apa kepada kita? Orang kaya yang berjasa terhadap orang miskin atau orang miskin yang berjasa terhadap orang kaya? Ini pada ngantuk apa? Saya tanya, orang kaya yang berjasa kepada orang miskin atau orang miskin yang berjasa kepada orang kaya? Kisi nengkene ki miskin apa kaya? Semuanya. Yang adil itu jawabannya sama-sama berjasa. Orang kaya berjasa kepada orang miskin karena orang kaya mau mengeluarkan zakatnya, membantu orang miskin. Orang miskin berjasa kepada orang kaya karena apa coba? Karena tidak mungkin orang kaya hidup tanpa bantuan orang miskin. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Bos supermarket, bos mall. Bos napa? Mall. Jenengan ngertos mall nggih? Ya. Supermarket gede. Itu yang kerja di situ siapa? Hah? Yang jadi cleaning service? Yang jadi apa, yang di kasir itu? Ya kasir. Ya. Yang jadi niaga siapa? Konglomerat? Ya enggak mungkin lah. Oke. Yang punya perusahaan besar dengan ribuan karyawan, buruhnya itu orang apa? Kaya atau miskin? Miskin. Yang punya tanah ratusan hektar, yang garap tanahnya itu siapa? Orang miskin. Orang kaya kur gari ongkang. Nunggu napa? Nunggu setoran. Berarti orang miskin berjasa atau tidak kepada orang kaya? Berjasa. Maka wajar seandainya kemudian Allah Azza wa Jalla mewajibkan orang kaya untuk mengeluarkan zakat hartanya. Berapa tadi?
2,5%. Banyak apa sedikit? Sedikit atau banyak? Ya relatif Ustaz. Ya, kalau jenengan ngitungnya 2,5% dari 100.000, pinten? 2.500. Banyak apa sedikit? Nek 2,5%-nya 1 miliar pinten? 25 juta. Betul? Banyak apa sedikit? Banyak. Wah, 25 juta ki. Waduh, nggak tuku motor sih. Jangan lihat 25 jutanya. Lihat 909 berapa? Bu, 1 miliar dikurangi 25 juta berapa? 975 jutanya. Coba 1 M dikurangi 25 kan masih 975 juta. Banyak mana? Banyak yang masih tetap ditangani jenengan. Allah Azza wa Jalla ketika mewajibkan zakat 2,5%, itu tentu dengan ketelitian, dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Tidak ada ceritanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan zakat misalnya nih ya 50%. Tidak ada. Padahal bisa nggak Allah mewajibkan zakat 50%? Bisa atau tidak? Bisa. Wong Allah itu Rabbul Alamin, penguasanya alam semesta. Tapi Allah tidak lakukan itu. Allah cuma wajibkan 2,5%. Jadi kalau cuma sudah diwajibkan 2,5%, terus terbersit di dalam benak kita, Allah ini gimana sih? Allah ini kok gak adil? Kita susah-susah kerja, kok yang ikut menikmati orang-orang miskin itu? Ketika terlintas di benak kita pikiran-pikiran buruk itu, buang. Karena Allah Maha Suci. Baik. Sekarang kita pindah nggih, syariat. Tadi apa yang kedua? Takdir. Ya. Di antara yang ditetapkan oleh Allah selain syariat adalah takdir. Kalau terlintas di benak kita pikiran-pikiran buruk tentang takdir yang Allah tetapkan buat kita, buang pikiran itu. Tentunya masing-masing dari kita pernah mengalami takdir yang gak enak. Gini mboten? Nggih. Takdir yang gak enak itu bisa berupa harta yang berkurang. Ya contohnya di pandemi kayak ginilah, warung jenengan itu ketika di pandemi ini pemasukannya tambah apa berkurang? Tambah atau berkurang? Berkurang. Karena daya belinya juga merosot. Jangankan pemilik warung, dokter aja berkurang. Ada yang berkurangnya sampai 70% pemasukannya berkurang. Ini ujian, ya, ujian ekonomi. Ujian apa lagi? Kesehatan, ya, kesehatan tubuh kita. Ya, mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang sebelum pandemi masih duduk bareng sama kita, ternyata dipundut ya sama Allah Azza wa Jalla, seto wafat, entah karena kena COVID atau karena sakit yang lainnya. Ujian kesehatan, ya. Apalagi selain ujian ekonomi, ujian kesehatan, ujian rumah tangga, ya. Biasanya dulu harmonis dengan suami, kok tahu-tahu sekarang suami mulai nopo? Mulai cuek, ya. Biasanya suami itu dermawan, ngasih duit banyak, sekarang kok mulai pelit. Ujian. Itu namanya ujian rumah tangga. Ketika kita menghadapi takdir-takdir yang gak enak itu, jangan sampai terbersit di benak kita Allah jahat. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin jahat. Karena Allah Ar-Rahman, Allah juga Ar-Rahim.
Itu namanya mengaplikasikan subhanallah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada sesuatu yang buruk terlintas di benak kita tentang Allah, buang. Ya. Setiap takdir yang tidak baik menurut kita, pasti ada hikmah di balik itu. Contoh misalnya, kesulitan ekonomi dengan adanya masa pandemi. Kita jangan cuma ngelihat dari susahnya aja, tapi coba kita berusaha untuk menggali apa sih kira-kira hikmahnya. Contoh misalnya, begitu banyak PHK, pemutusan kerja, dikeluarkan dari perusahaan karena perusahaannya juga kesulitan biaya, akhirnya pulang ke rumah bingung mau ngapain, akhirnya keluarlah ide-ide cemerlang. Yang selama ini kebun depan atau belakang rumah kosong blong, isinya cuma apa? Isinya cuma rumput tinggi-tinggi. Sekarang begitu pandemi, akhirnya apa yang terjadi? Digarap, ya, ora ketang nanduri nopo? Bayem. Ora ketang nanduri kangkung, ora ketang nanduri kacang panjang, ya. Akhirnya kita jadi, oh masya Allah, ternyata selama ini kita punya tanah yang nganggur. Alhamdulillah, ternyata di samping rumah ada irigasi. Kita gali di samping irigasi agak jauh dikit, kita isi dengan apa? Ikan. Lebih sehat ikannya, ya. Karena nggak pakai pengawet ini, pengawet itu. Ibu-ibu yang pintar masak, pasang statusnya apa? Siapa yang mau beli. Ya. Sekarang statusnya rata-rata kayak gitu ya Bu ya. Ya, berbagi status ya. Ada yang jualan apa? Donat ya. Gue bakul donat ya. Ada yang jualan apa Bu? Ibu-ibu ini kreatif, apa-apa didol. Ya. Enggak apa-apa, yang penting halal. Enggak apa-apa. Membangkitkan kreativitas. Ketika kita berpikir hanya satu sisi saja, wah ini gimana sih, bikin susah, suami saya di PHK gara-gara pandemi. Coba kita berpikir yang lainnya. Alhamdulillah dengan adanya pandemi ini menimbulkan kreativitas. Ya. Ujian sakit membuat kita jadi mendekat kepada siapa? Allah. Ya, jadi ingat mati, jadi ingat Qur'annya dulu di mana. Kalau sehat terus Qur'annya yo mbuh nang endi. Ya. Begitu sakit akhirnya aduh ngapain ya? Ambil Qur'an, baca, setel radio. Itulah hikmah di balik itu semua. Jadi itulah kalimat tasbih. Lo apa hubungannya dengan wa bihamdih? Subhanallah wa bihamdih. Hubungannya kita bisa bertasbih, bisa mengucapkan subhanallah, bisa mengaplikasikan konsekuensi dari subhanallah dalam kehidupan. Kita bisa melakukan itu semua karena karunia dari siapa? Allah. Makanya kita ucapkan wa bihamdih. Kita bisa bertasbih karena ada bantuan dari Allah. Maka kita puji Allah atas bantuan, pertolongan dan taufiknya itu kepada kita semua. Alhamdulillah selesai pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Pas jam 11, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ingat pesan saya, keluarnya apa tadi? Gantian. Ya, keluarnya gantian. Lantai 1 dulu keluar, nanti lantai 2, pelan-pelan lantai 3, terakhiran salah nang dhuwur. Ya pelan-pelan ya, bertahap. Mudah-mudahan
Allah senantiasa menjaga kita semuanya dari penyakit menular dan dari segala keburukan. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.